Ini belum pernah dibongkar di mana-mana bahwa Kang Lutfi ini adalah orang yang sangat luar biasa. Pertama kali di Binetok akan kita kupas tuntas. Akang ini orang Adiarsa asli. Iya, betul. Asli Adiarsa dekat Binet kantornya ini. Ya, dekat Binet. Katanya lama di luar negeri. Gimana coba ceritain Produk-produknya? Boleh, boleh ya. Nih. Dari farmasi ada Bisolpon, kemudian Proma, kan situ ada Fix Formula 44. Kalau rombongan jarum ya? Jarum super, jarum coklat, LL Light, LL Mentol, Marlboro Light, Marlboro Mentol. Sempat berkegiatan di lagi zamannya Bekraf ya, sebelum Ekraf. Nah, ini sama teman-teman dari tim Pak Ridwan Kamil tuh dulu tuh saya belajar banyak di sana. Itu banyak orang hebat di sana. Nah, ini saya banyak menerjemahkan dan mengaplikasikan apa yang dimaunya Pak RK waktu itu. Sehingga nyampe ke bawah, oh kayak gini ya ekonomi kreatif, saya juga baru tahu waktu itu. Selamat datang di Binetok, Better Internet, Better Life. Halo Binetovers, dimanapun kamu berada, masih bersama saya Aldi Depeng, host paling terkece di Karawang. Dan saya co-host tercantik di Karawang. Di mana lagi kalau bukan di Binetok, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang. Halo Binetovers, dimanapun kamu berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya, dan selalu semangat menjalani hari-hari ya. Jadi Binetok ini adalah wadah bagi masyarakat Karawang untuk membagikan inspirasi, yang dimana masyarakat Karawang ini hebat-hebat ya, luar biasa banget. Jadi siapa sih bintang tamunya hari ini? Nah, siapa sih? Pura-pura nggak tahu nih. Padahal udah ada di sebelah nih, luar siapa biasa sih? nih. Kita perlu kenalkan juga nih sebelah kita nih. Siapa sih Cika? Siapa lagi kalau bukan pendiri Forum Ekraf atau Forum Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karawang, yakni Kang Lutfi. Kang Lutfi, luar biasa banget Kang. Gimana kabarnya Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah baik. Apa nih kesibukannya sekarang nih? Sibuk ya podcast ini. Jadi ini fun fact ya, bukan fun fact ya. Apa ya? Ya fun fact ya. Fun fact dong ya. Jadi Kang Lutfi ini udah diundang dari 2 tahun yang lalu. Enggak ya, kelamaan ya. Kelamaan kali. Udah diundang dari lama tapi baru sempet hari ini karena memang ternyata bukan sok sibuk ya Kang. Mohon maaf. Jadwalnya yang terlalu padat, Ih, luar biasa banget. Kebetulan agak sibuk. Jadi ini syuting rencana jam 3:30 ya. Habis asar ternyata syuting habis maghrib. Karena memang sibuk lah Kang Lutfi. Kami menyesuaikan jadwalnya beliau. Luar biasa banget. Tapi Kang, bisa aja. Kang, asli Kang, ini atur thank you banget nih. Ya, sama-sama. Makasih banget udah bisa berkenan buat hadir di Binetok nih. Siap. Luar biasa nih Kang Lutfi. Kang Lutfi ini tadi yang udah di-spill Cika bahwa Kang Lutfi ini adalah seorang pendiri Forum Ekraf Karawang. Betul ya Kang? Insya Allah betul. Nah, waktu episode sebelumnya ya, kita udah sempet undang Ketua Komite Ekraf. Ya kan, kita udah undang Ketua Komite Ekraf itu Pak Rahmat Wiguna ya. Iya betul. Jadi nih ada di deskripsi atau di nih gambarnya ini nih. Nah itu udah kita undang. Beliau adalah Ketua Komite Ekraf. Direktur Komite Ekraf ya. Direktur Komite Ekraf Karawang. Dan sekarang pendirinya. Dan menaungi 17 subsektor di Karawang, luar biasa. Oke, Kang. Sebelum panjang lebar nih. Boleh nggak Akang kenalin diri dulu? Siapa sih Akang, backgroundnya apa, terus kenapa mendirikan Ekraf Karawang? Apa ya? Mangga. Oh, udah pada tahu kali ya. Ya mungkin ada Binet lovers yang belum tahu nih kan Ekraf itu apa gitu kan, kenapa kok digirikan di Karawang, lalu kenapa nih dari forum gitu kan, lalu berubah nama menjadi Komite Ekraf nih sekarang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat semuanya orang Karawang. Juga terima kasih buat Binet nih, keren Kang Depeng sama Cika. Anak muda keren ya.
Gen zilenial sama gen kolonial. Gen kolonial. Kolonial ya Peng ya. Ini keren nih, ini salah satu, ini masuk ke subsektor kami juga nih di Wih, mantap. Kalau ditanya cerita siapa saya, ya bukan saya yang bisa menjawab, sebetulnya orang lain bisa menjawab. Iya sih. Iya. Ya, kalau diceritakan pasti nggak cukup. Betul. 1-2 bab setahun kali. Belum tentu juga. Buku ya Kang ya, berupa buku nggak ya? Buku Ya artinya ya? sih saya lebih kepada saat itu ya. Kenapa muncul sekarang yang namanya Komite Ekraf. Jauh sebelum lahir Komite Ekraf itu saya menginisiasi. Jadi jalan panjang lah ceritanya ya. Tapi coba saya mudah-mudahan bisa menyimpulkan. Bisa lebih simpel. Jalan panjang ini saya coba akselerasi. Sebetulnya saya ketemu dengan sosok orang hebat juga di Karawang. Saya nggak mungkin bisa jalan sendirian. Munculnya Forum Ekraf bukan karena saya, bukan, terus terang. Karena ada beberapa orang hebat yang mendorong ini terjadi sehingga lahirlah Forum Ekraf saat itu. Saat itu saya ketemu dengan sosok ada namanya Kang Asep Sundapura. Asep Sundapura. Saya memang saat itu kerja lumayan jauh ya di berbagai negara, nggak di sini saja. Cuman dari jarak jauh saya memantau pergerakan konsep ekonomi kreatif yang tentunya saya sebelumnya sudah mendapatkan informasi secara detail tentang perkembangan ekonomi kreatif di luar sana. Dan saya coba sedikit menganalisa intelijen secara jarak jauh. Ada beberapa sosok orang-orang yang tentunya saya lihat beliau salah satunya bisa saya sebut tokoh lah ya, Kang Asep, tokoh anak muda yang bisa mengendalikan sebuah konsep pelaku industri budaya di Kabupaten Karawang. Dan itu memang beliau bisa mengakomodir ribuan massa sehingga budaya di Karawang saat itu saya lihat terlihat paling strong ya dibanding wilayah kota dan kabupaten lainnya. Nah dari situ ketika saya melihat potensi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif itu sejalan dengan munculnya Kemenparekraf, kemudian saya coba menginisiasi dan mengejawantahkan apa itu Ekraf. Saya coba memaknai, saya coba hadirkan dengan sebuah konsep, ide dan gagasan, sehingga bertemunya saya dengan Kang Asep menjadikan sebuah konsep munculnya Forum Ekonomi Kreatif saat itu. Dengan anjuran dan regulasi yang ada dari kementerian, kemudian turunannya ke pemerintah Kabupaten Karawang. Itu sih awal mulanya. Sehingga sepakat saya dan Kang Asep bagaimana saat itu saya berdiskusi di rumah saya tentunya ya. Saya berdiskusi, sebelumnya kayaknya di tempat usaha saya punya tempat usaha workshop furnitur, saat itu punya Urban Art and Custom. Saya ketemu dengan beliau di situ. Sedikit saya coba dikorek sama beliau dan ternyata sama-sama punya misi yang sama untuk jangka panjang mengejawantahkan konsep ekonomi kreatif Kabupaten Karawang. Dan banyak hal dia orang hebat dan ternyata masuk tuh apa yang saya pikirkan selama ini tentang bisa nggak sih Karawang bisa bergerak bergeliat teman-teman anak mudanya sehingga bukan hanya kita membangun sebuah konsep pergerakan anak muda yang sendirian tapi dikawal sama pemerintah. Itu arahnya lebih ke situ. Saya punya visi bersama-sama dengan Kang Asep bagaimana kalau kita munculkan sebuah forum yang resmi kita kawal sehingga itu di SK-kan dan kita bisa menjalankan berbagai macam program yang bermanfaat untuk teman-teman anak muda di Karawang. Itu sih khususnya di bidang industri kreatif Nah kembali ke belakang tadi yang ditanyakan itu kapan? Tahun berapa? Kurang lebih tahun 2019 saya mengawali startup memunculkan konsep ekonomi kreatif. Walaupun memang sebelumnya saya pernah lama di Bandung juga ya, sempat berkegiatan di lagi zamannya Bekraf ya sebelum Ekraf. Ini nih sama teman-teman dari tim Pak Ridwan Kamil tuh dulu tuh saya belajar banyak di sana. Itu banyak orang hebat di sana. Saya banyak menerjemahkan dan mengaplikasikan apa yang dimaunya Pak RK waktu itu, sehingga nyampe ke bawah. Oh kayak gini ekonomi kreatif, saya juga baru tahu waktu itu. Oh ternyata kayak gini arahnya ekonomi kreatif tuh. Jadi nggak bisa langsung dilihat menjadi sebuah ekonomi, nggak begitu. Tapi ada beberapa, ada petanya gitu, ada roadmapnya sehingga
munculnya ekosistem kreatif ini akan menjadikan sumber mata pencarian ekonomi. Hanya dengan modalitas yang sederhana, ide dan gagasan. Itu sebenarnya artinya ekonomi craft itu tuh hanya modalitasnya adalah ide dan gagasan, sehingga muncullah sebuah ekonomi kreatif. Nah itu ada ekonominya, ada kreativitasnya. Mantap. Itu sih. Luar biasa banget. Ada ketinggalan ya? Apa nih yang bikin lu kepo nih? Dari mana saya tadi apa? Apa yang bikin kepo nih? Nih, tadi kita di belakang juga briefing banyak banget obrolan yang menarik nih. Obrolan yang menarik banget tentang Kang Lutfi nih. Backgroundnya Kang Lutfi ya, background usahanya. Apa Cika aja tadi kaget. Kalau dia udah kenal lama sama Kang Lutfi. Kenal lama, cukup lama sama Kang Lutfi, tapi baru tahu. Ilmu padi ya Kang. Betul. Oh enggak juga. Oh enggak boleh. Cika aja nggak pernah nanya ke saya. Ilmu gaib ya. Lebih tepatnya itu ya. Enggak, ilmu padi luar biasa nih. Kang, Akang tadi spill sama Pak Ridwan Kamil dan lama di Bandung. Ngapain sih? Kan dengar-dengar nih katanya ngebangun Bandung nih dari sisi ekonomi kreatifnya juga nih. Ya, sebetulnya ini sih saya lebih diajak ya. Oke. Banyak teman-teman kamu. Saya dulu lama di Bandung juga. Oke. Lama di sana, saya tinggal di Sekelau bareng teman-teman. Disclaimer, tapi Akang orang Karawang kan? Karawang asli. Asli Karawang. Enggak tipu-tipu ya? Enggak, asli Karawang, daerah Karawang. Gokil. Terah Karawang. Gitu. Mantap. Cuman kebetulan saya berjejaring dengan orang-orang kayak Bandung, Tasik, Garut, Bali, Yogyakarta. Senang saya bergaul dengan orang-orang hebat lah ya. Artinya saya pengen belajar banyak ke teman-teman yang mereka sudah menghasilkan sesuatu bermanfaat untuk ya umumnya untuk masyarakat ya. Itu untuk pribadi dirinya sendiri gitu. Itu sih. Nah kemudian saya pengen mencoba di Karawang mengaplikasikan gitu. Jadi membawa konsep Bandung tersebut di adopt di Karawang dan di inovasi ya Kang ya. Tuh, saya terlibat justru di Bandung, ikut pemetaan sama teman-teman gitu. Seru lah pokoknya sama anak Bandung tuh keren-keren, hebat-hebat. Nggak kelihatan orangnya kayak gitulah, culun-culun ya dulu. Padahal nggak culun aslinya. Ide gagasannya keren-keren. Potensinya keren ya. Keren. Saya banyak belajar. Dan kebetulan di sana cuaca mendukung kali ya. Sambil ngerokok, ngopi, kita banyak diskusi dan kalau di sana lebih banyak setelah diskusi eksekusi. Itu bedanya. Respect orang-orangnya. Saya senang sama kawan-kawan yang ketika kita diskusi cari solusi dan pada akhirnya ketemu gimana kalau kita akselerasikan besok eksekusi. Nah itu yang paling saya senang itu. Nggak dilama-lamain. Bisa lupa kalau dilama-lamain. Akhirnya banyak menyerap ilmu dari luar. Alhamdulillah banyak. Kang Lutfi coba implementasikan ke Karawang. Gitu. Setelah di sana bantu memetakan barang-barang lah. Ya ke hal-hal yang kecil, saya nggak yang gede-gede. Tapi yang penting bermanfaat secara konsep-konsep kreatifnya lah ya. Gitu. Saya coba di Karawang. Hasil pemetaan Kang Lutfi Karawang luar biasa loh, Peng. Luar biasa. Terbukti sekarang gitu. Dengan berjalannya Ekraf yang sudah banyak menghasilkan beberapa kegiatan, terakhir juga kurasi, terus kemarin juga festival musik dangdut juga, itu udah cukup capaian. Itu sama Hapmi ya? Iya, sama Hapmi kemarin. Kemarin kita juga sempat sama Hapmi nih, undang Hapmi luar biasa di episode sebelumnya. Betul. Sama Hapmi. Nggak sih, lebih penting sih menghasilkan nilai cuan sih itu Ekraf. Kalau bicara kreatif, orang semua banyak yang kreatif. Nah itu. Tapi bagaimana kreativitas dijadikan sebagai bentuk outputnya adalah ekonomi. Ini yang terpenting. Betul. Itu yang terpenting. Tapi kan melihat Ekraf kan sudah berjalan nih, sudah cukup lama prosesnya. Dari yang tadinya 0, sekarang sudah perlahan jadi zero, karena GPRG. Nah, akan melihat gimana sih perkembangan SDM Karawang sendiri nih? Sebetulnya melihatnya dari konsep awal mungkin ya, membangun perjalanan panjang, bangun forum Ekraf aja luar biasa kita perjuangannya. Kita roll you sleep lah, kita pemetaan, inkubasi dari desa ke desa. Bayangin kita pengen mendapatkan jumlah para pelaku industri kreatif Karawang tuh yang masuk ke 17 subsektor itu apa? Desa mana aja sih? Apakah masih punya potensi Karawang? Terus modalitas Karawang apa aja sih? Awalnya itu dulu sih, saya lebih melihat ke modalitas ya. Jadi sebelum saya bangun ekonomi kreatif, saya melihat, saya mempersiapkan modalitasnya. Pertama, Karawang punya apa sih? Kalau kita dorong konsep
anak muda untuk bangun sebuah konsep ekonomi kreatif itu kan harus ada modalnya. Iya. Semua luar biasa Karawang nih. Dari mulai utara sampai selatan, barat sampai timur, Karawang tuh punya potensi yang besar. Pertama, Karawang udah jelas punya gunung ya, yang bisa kita manfaatkan sebagai nilai ekonomi juga. Dan itu kita melakukan pariwisata sebagai ya? pariwisata, betul Kang Ali. Nah, kemudian selain itu laut juga, kita walaupun laut kita nggak bagus-bagus amat ya, ya kita terus terang aja terbuka ya. Iya, betul. Karena kita utara, pantai utara ya, Iya. bukan pantai selatan. Iya. Kita harus akui, tapi paling tidak kita bisa membangun sebuah konsep industri pariwisata yang minimal berbeda dengan orang lain. Iya. Di kita mah beda gitu. Betul. Main ke laut teh orang menikmati suasana pantai yang bagusnya. Iya. Ya kita mah ke laut teh berbeda konsep Wisata. rangkaian wisatanya. Iya. Jadi itinerary-nya orang mah ke laut teh langsung pantai. Kita mah enggak, kita punya beberapa keunggulan. Kita punya candi jiwa di sebelum Iya. ke laut nih. Iya. Ada wisata religinya dulu. Iya. Dari situ baru nanti kita mampir ke laut, situ bisa makan ikan khas sekarang ikan iya. etong. Iya. Misal kita Betul. ngobrol. Iya, enggak selalu pantai yang dikejar kan? Misal kita ngobrol pantai Pakis ya. Kan di Pakis tuh sebelum ke Pakis kan ada candi Iya. jiwa. Ada candi jiwanya, Iya, betul. gitu. Ya banyak lah di Ada, kita. Iya. Kita bisa jual. Ada beberapa juga yang mungkin sekarang udah diinformasikan sama Disparbud ya. Bisa lihat di websitenya Disparbud Kap Karawang. Ada tengkolak juga. Iya, Ya, betul. itu. Lagi tengkolak. Ya kita bisa diving lah di sana. Iya. Melihat ke dalam air laut. Cuman bedanya di Karawang hanya waktu-waktu tertentu. Kalau lagi kusut akhirnya nggak bisa tuh. Percuma gelap dilihat ke bawah Iya, gitu. iya. Itulah bedanya Karawang masih punya ciri Punya khas. ciri khas ya Kang ya. Nah terus ada yang paling hebat banget Karawang itu memiliki industri terbesar. Dulu tuh pernah menjadi pertama se Asia Tenggara terhebat. Sekarang kedua. Industri ya. Ranking kedua lah. Tapi nggak tahu juga, saya belum melihat lagi update-nya ya. Iya. Katanya sih sekarang bergeser kedua karena ada beberapa wilayah industri yang sudah mulai beranjak bagus lagi dari semacam kayak Tangerang ya sana. Iya. Tapi kita lihat nanti data terbaru seperti apa. Iya. Nah ini salah satunya industri ya. Ini sangat membantu terhadap pengurangan nilai pengangguran di Karawang. Iya, betul. Ya kalau Sekarang kita- terserap sih. Kita juga bicara UMR Tertinggi. Iya, tertinggi, karena memang tertinggi. zona kita itu banyak dipakai untuk otomotif. Kenapa bisa tertinggi? Iya. Karena ada di wilayah secara regulasi di wilayah industri itu memang UMK tertinggi otomotif Iya. dibanding Iya, betul. food, farmasi yang lainnya. betul, betul. Kebetulan di kita industrinya otomotif. Otomotif. Betul itu. Ya itulah selain destinasi dan juga terakhir ada karena itu lokasi yang paling strategis. Iya. Strategis. Kita dengan dekat dengan ibu kota, Iya. dekat dengan Bandung juga. Iya, betul. Ya. Dan bayangkan dekat dengan kota-kota besar ya. Iya. betul dekat dengan ibu kota. Artinya ketika kita bisnis ya di wilayah e-commerce ataupun wilayah Digitalisasi. profitabilitas Iya. di wilayah e-commerce gitu, ya worth it sih. Iya. Kita bisa jualan dengan jarak yang sekarang Betul. sejam kan kirim Iya, barang ya betul. ke Iya, Karawang ke betul. Bandung ke Jakarta. Ya worth it lah. Betul. Kita bisa bermain di wilayah bisnis Dan kita di digital. tengah ya Kang ya. Di Kita tengah, tengah-tengah. di tengah. Nah, ya. Sayangnya cuma dilewatin doang sama orang. Iya. Tapi mudah-mudahan dengan munculnya kereta cepat sekarang, Iya. ada nanti Japek nih akan membantu Jakarta Cikampek. ya Cikampek Selatan. expand kota Karawang ini menjadi cukup lumayan besar lah. Iya. Jadi smart city lah Karawang Iya, iya, depannya mudah-mudahan. Oh ya, informasi nih buat Good. Binet Lovers nih, Peng. Gimana? Karawang akan ada bandara loh. Wih, mantap. Di daerah Ini Sudah ya. cipta ya sana Surya ya. Cipta Si Ampel ya, si Kesana. Ampel. Ya mudah-mudahan Iya. Ada beberapa tidak berubah proyek. lagi seperti Iya. dulu lah. Tapi dipikir-pikir ya juga, ya juga lagi. Iya juga Kang ya. Apa namanya, Karawang banyak potensial yang luar biasa ya. Maksudnya Iya, betul. dari sisi pariwisata, Betul. dari sisi Ekonomi. industri. Jelas, betul. Peruri kan di kita ya. Ya, Peruri Grup kita. Jambe loh Peruri, Betul. perusahaan uang Indonesia kan. Ya, Betul. betul. Terus juga tadi Akang kita bicara ada pantai punya, gunung Iya. punya, Betul. candi Iya. punya. Dan jangan lupa Karawang juga sebagai sejarah Indonesia. Iya. Renas Jadi Genca. literasi Kaya budaya pun Betul. dan religius kalau bicara religi ya, Iya. Karawang paling kuat karena Iya. pertama kali Islam kan masuk di Iya. Karawang itu. Nah itulah Karawang dengan Iya. keunikan dan perbedaan dari zaman peradaban Ini dulu sampai sekarang sejarah banyak Syekh perubahan Puro, lah. Ya dari sejarah Syekh Puro. Syekh Betul. Puro, wah Sudah luar bisa. biasa. Bangga juga ya ini. Ya harus bangga lah. Itu Luar modalitas biasa. sekarang udah jelas.
Betul. Tinggal bagaimana kita mengemas Karawang sehingga dengan modalitas yang ada dari 4 tadi modalitas kita bisa mampu untuk fight, bisa berdiri di kaki sendiri lah, tanpa harus kerja di luar gitu. Ya. Wah, Kang, kan tadi ada 17 subsektor nih. Itu tuh apa sih? Aircraft punya 17 subsektor dan ini Akang semua nih yang handle ini nih. Itu apa maksudnya dan untuk apa gitu? Dulu pemerintah zamannya Bekraf itu ada 16 subsektor. Oke. Pemerintah dan kementerian itu atas pemerintah Kementerian Ekonomi Kreatif itu memetakan ternyata sumber PDB terbesar di yang membantu memberikan nilai besar kemudian adalah subsektor ekonomi kreatif. Bahkan paling besar itu adalah dari sisi kuliner ternyata. Ini salah satunya. Kenapa pemerintah memetakan itu sehingga setiap kota kabupaten kita bisa bedakan keunggulannya masing-masing. Misalnya kayak di Karawang nih, Karawang potensinya apa sih sektor unggulannya? Makanya kenapa ada subsektor namanya? Dia bagi-bagi tuh. Ada yang unggulannya seni tari, seni pertunjukan, ada digital kayak Bandung kan. Nah kemudian ada sisi subsektor yang potensi juga. Dan juga ada sebagai penunjang. Ada yang masuk ke pemetaan kementerian tuh penunjang. Kenapa harus penunjang? Ya kayak seperti radio sekarang kan. Sekarang udah digital, ngapain ada radio gitu. Tapi satu waktu itu dibutuhkan juga radio kan. Kita masih dibutuhkan. Dan salah satunya adalah kepentingan untuk kayak Binet ini. Tower yang bisa dimanfaatkan yang punya radio kan bisa tuh. Kita nempel kan untuk penyebaran. Wifi juga itu bisa manfaat sekarang untuk itu juga. Jadi subsektor itu ini ya, maksudnya turunan dari konsep ekonomi kreatif itu. Banyak tuh Kang ya. Tadi saya kalau lihat ada apa? Animasi, DKV, banyak sekali. Visual, ada 17 subsektor sampai videografi, fotografi, kriya, kuliner semua cover gitu. Cuman kan tersebar. Kuliner ada terbagi di dinas koperasi juga ada. Kriya pun di Dekranasda ada. Dan itu kita saling berkolaborasi lah. Karena di atas kolaborasi ada namanya elaborasi. Bersama-sama membuat sebuah konsep program yang sama dan kita naik bareng-bareng. Tapi kan dari 17 subsektor ini Karawang itu lokomotif 17. Iya 17. Ngomong tadi 70. Gua ngomong 17. Oke, ya. Dari 17 subsektor ini tuh lokomotif yang menjadi lokomotif Karawang tuh subsektor apa sih? Terakhir sih kebetulan kita saat ini masih progres juga ya mengikuti program pemerintah PMK 3I itu. Lebih ke gini, pemerintah melakukan kajian uji petik. Bener nggak sih Karawang tuh kuliner yang bagusnya gitu, yang memberikan dampak ekonomi itu apakah betul seni pertunjukan, apakah betul desain grafis atau videografi kan itu harus didetek ya. Dan terakhir waktu itu kita secara pentahelik ya bareng-bareng kan. Kalau bicara ikraf kan harus ABCGM asosiasi harus tergabung, pemerintah juga, bisnis, kemudian media termasuk nih kayak Binet kan punya media juga sama kan, IT juga sama. Nah, ketika itu gabungan bareng-bareng dan alhamdulillah terlibat dalam uji petik itu dan Karawang ternyata yang diunggulkan itu seni pertunjukan. Mungkin yang dinilai dari kementerian mungkin tukang gepongnya masih balatak murun ya, tukang organ, tukang penyanyi, topeng banjet, ketukir masih ada banyak ternyata. Gitu dan itu sudah menjadi nilai budaya yang nggak bisa dikesampingkan karena memang ini sebagai sumber penghasilan dia setiap hari. Tanpa dia nyalung, tanpa dia ipong tanpa dia topeng banjir, dia nggak bisa makan kayaknya. Nah itulah makanya kenapa yang diunggulkan adalah itu karena memang itu satu kekuatannya ada di situ. Seni pertunjukan, makanya kemarin sempat ada kurasinya kurasinya ada. Wah, Binet support tuh sama Lapak Aib nih. Makasih nih Binet. Thank you sama-sama. Sudah support ya di acara itu ya kemarin ya. Iya, kemarin kasih wifi free buat semua pengunjung, internet buat pengunjung, buat talent, buat panitia. Itu nggak ada lemot-lemotnya langsung publish ya. Iya, dibantu live streaming juga sama kita. Iya, live streamingnya juga betul. Keren banget. Kemarin kalau tidak salah kurasinya 2 hari ya. 2 hari ya. Minggu 3 sih, 29.30.
Jadi untuk ketuk tilunya kita difasilitasi sama UBP Universitas Buana Perjuangan. Jadi 2 kali ya di UBP sama kemudian di salah satu desa kreatif. Kebetulan sambil sekalian nge-launching desa kreatif Desa Karangjaya, Kecamatan Tirtamulia. Itu 2 hari 29.30. Itu ya, jadi desa kreatif juga tuh. Ya kita dorong karena memang potensinya sudah ada. Jadi secara otomatis tanpa kita harus dorong mereka sudah berkreatif dari dulu. Luar biasa, gitu. Ya. Dia punya produk Di daerah kulinernya ada dodol ngora, kemudian bahkan setiap Jumatnya ada event pergerakan kegiatan macam-macam di sana ya. Ada apa sih? Saya nggak ngerti, ternyata di sana sudah berlaku kreatif orangnya, keren-keren. Makanya disorot tuh sama pemerintah. Wah ini kayaknya harus dijadikan desa kreatif. Dan memang kebetulan ada cantolnya di kementerian, kita dorong, di-SK-kan dan diresmikan kemarin sama Pak Bupati, alhamdulillah. Luar biasa. Bisa jadi tempat wisata loh buat teman-teman Binat Lovers kalau ingin berlibur, berwisata bersama dengan keluarga. Bisa ke Desa Karangjaya ya Desa kan ya? Tirtamulia. Di Kecamatan Tirtamulia. Sekarang masih desa kreatif secara ini ya legalitasnya. Bentar lagi kayaknya desa wisata kreatif lengkap. Karena kan udah ada teman-teman Pokdarwis juga. Ada kelompok sadar wisatanya juga di sana. Tinggal sekarang diresmikan lah. Betul. Jadi desa wisatanya juga. Jadi lengkap tuh. Satu desa itu sudah ekosistem lengkap. Bisa jadi wisata dan sudah berkreatif. Keren. Dan di sini pertunjukan itu menguatkan seni ketuk tilu sama topeng banjet ya Kang? Ya, itu yang original, otentik dari Karawang ya? Karawang, yang mungkin di tempat lain nggak punya. Itu lahir di Karawang. Betul. Ya. Jadi dan mungkin masih sekarang teman-teman eksis, masih ada. Binat Lovers yang belum tahu ketuk tilu, topeng banjet itu adalah khas Karawang. Tradisional kesenian budaya khas Karawang. Bukan jaipong beda, ketuk tilu. Ketuk tilu dan topeng banjet ini ya kayak opera ya, kalau di Jawa kayak ludruk, ketoprak ya. Betul. Kalau di kita topeng banjet. Dan waktu itu pendirinya kalau nggak salah ini ya, almarhumah Ma Ijem ya. Ma Ijem dan Mbah Namin rombongan ya, pemain gendang tuh sekarang. Dan sekarang turun menurun ya. Turun menurun ke anak-anak yang wah, bagus. kemarin kocak Ini banget. regenerasi. Itu kocak banget Kang, asli Keren. Kang. Saya ngakak. Sama tuh. kayak nonton stand up komedi ya kali ya, gitu ya. Bikin kita ketawanya nggak bisa lepas gitu, terus aja. Parah. Nyambung ketawanya. Luar biasa keren. Ya lah, salut lah sama para maestro-maestro tuh. Dan yang waktu saya lihat ini kok desainnya keren banget nih, konsep acaranya keren banget. Akhirnya saya pengen tahu kan siapa sih. Kan awalnya saya support dari Binat ya, saya mewakili Binat untuk support event full dan ternyata saya tanya-tanya ini siapa sih yang desain, siapa yang rancang sebuah konsep acara gitu. Ternyata orang yang sekarang diundang nih Kang, itu keren banget. Terima kasih. Kebetulan karena memang saya sebagai penggiat ya, nggak mungkin saya nyuruh teman-teman untuk menyiapkan itu semua. Dan saya selaku saat ini di Komite Ekraf tuh deputi bidang kerjasama ya, dan program. Saya menyiapkan konsep program teman-teman dan juga kerjasamanya. Makanya saya coba membuat sebuah konsep dan kebetulan passion saya di bidang grafis. Maka saya coba tumpah ruahkan membuat sebuah konsep yang mudah-mudahan diterima masyarakat gitu konsepnya. Dan alhamdulillah pada akhirnya dengan konsep itu masyarakat menerima, dan alhamdulillah juga bisa menghadirkan teman-teman kemana apa sih student exchange ya kemarin. Ada 11 bule ya, dari Unsika. Kita coba ajaklah kolaborasi untuk memeriahkan Karawang lah budaya. 11 bule, 11 orang luar negeri diundang langsung untuk bisa datang menyaksikan. Ya, betul. Ya minimal mewakili dari negaranya lah ya. Mereka akan menyampaikan tuh. Dari mana sih kemarin Kang? Kazakhstan, Tajikistan, Yaman. Pakistan ada, Yaman. Itu termasuk ada yang hitam tuh, yang lagi mainin dari Afrika. Dari Afrika. Dia pengen nyobain ngolah dodol ngora. Itu lucu itu. Tapi masih mending ya, kalau student exchange itu masih ada sedikit bisa berbahasa Indonesia. Gitu. Alhamdulillah lah. Ya lancar, acara diberikan kelancaran kemarin. Tapi pengen tahu lebih jauh gak sih backgroundnya Kang Lutfi ini apa? Kita kan di belakang layar apalagi nih nanyanya nih yang di-spill oleh Kang Lutfi gitu kan ya. Kang, boleh nggak di-spill sedikit aja nih buat teman-teman Binat Lovers nih produk-produk Akang yang sudah portofolio. Portofolio Akang yang sudah Akang buat deh gitu. Ini ntar saya bakal taruh di awal video nih ya, supaya jadi penasaran. Ya, yang produknya sampai ini kita lihat ya. Jadi awalnya gini. Jadi Kang Lutfi ini nggak
share ke semua kalangan ya. Betul. Ntar biar dikat ya. Iya. Kang Lutfi ini enggak ngumbar bahwa dia itu adalah orang hebat sebetulnya. Betul sekali. Ini belum pernah dibongkar di mana-mana bahwa Kang Lutfi ini adalah orang yang sangat luar biasa. Pertama kali di Binetok akan kita kupas tuntas, bongkar sampai kabur. Aduh, jangan dong, Kang. Akang ini orang Adiarsa asli. Iya, betul. Asli Adiarsa dekat Binet kantornya nih. Ya, dekat Binet. Gimana Kang? Akang ini sempet di luar negeri. Katanya lama di luar negeri. Gimana coba ceritain? Kebetulan saya dikasih kepercayaan waktu itu kerja ya di sebuah perusahaan. Ya mungkin teman-teman tahu lah, di awalnya di keluarga besar Jarum ada Bukit Mulia Jaya. Ya, dulu sempat di HRD dulu saya, Human Resource Development. Sempat jadi payroll ya, clerk juga, ngitung gaji, ngitung cuti, ngitung sakit. Oh, awalnya itulah HR malah sama. Ya? Awalnya HR cuman kan? Di HR, kemudian mungkin kebetulan ya pimpinan ngelihat setiap saya suruh bikin presentasi, beda nih presentasinya kan. Ini kayak ada sesuatu nih, bakatnya terpendam. Saya diajak dikasih tantangan, challenge lah. Kalau dites lu bisa manual design art, kemudian bisa ngedesain menggunakan aplikasi. Udah jadi desainer lah di Jarum Group kayak gitu. Dicoba. Ternyata satu sengaja saya jelekin gambar. Gambarnya. Sengaja saya lagi saya desain manual art, nyisin rok orang lah. Lagi jahil orang. Biar nggak dipilih gitu. Sudah nyaman di situ kerja. Ternyata dia dipilih. Sialan gitu. Bagian itu hanya dijelek-jelekin ya Kang ya, sudah disengaja ya. Ya. Biar ini mah porno enggak, jangan. Malah itu yang dicari. Nggak ngerti saya yang jurinya jadi itu ternyata orang-orang out of the box juga ya. Ternyata bilang orang-orang otak kanan juga. Orang yang ya gila lah secara pemikiran ya, orang yang akhirnya ya pindah lah di salah satu departemen divisi printing, departemen graphic design and development and services. Itu di mana, Kang? Di Bukit Mulia Jaya ya. Di mana sih itu? Masih di Kerawang. Masih di Kerawang. Masih keluarga besar Jarum Group. Mantap. Dari situ ya tantangan demi tantangan mulailah. Ya alhamdulillah kebagian challenge lah. Mendesain toko Jarum Super, Jarum Coklat. Akhirnya dari HR banting ini ya. Banting setir. Banting karir. Ya. Sebetulnya bukan banting setir. Mengembalikan hobi yang lama. Karena emang saya udah seneng visualizer, jadi seneng editing film, desain grafis. Cuma zaman dulu belum ada Adobe Illustrator, belum kali ya. Masih freehand, masih paint gitu-gitulah. Banyaknya manual dulu ya. Scanning pun ya. Gitu sih di rumah. Cuma lama-lama disekolahin, disertifikasi gitu. Wih, mantap. Secara itu sama disekolahin di perusahaan via Jarum sekolahin. Sampai tuntas kan? Ya iya, atau sertifikasi. Gokil. Nah, jadi Binetok nih. Barang bukan ada berapa orang ya kalau waktu itu 3 orang yang di sekolahin. Gokil benar gokil. Karena gini ya, Cik. Betul. Gue tuh ngelihat tes desain itu lumayan tinggi lah Kang. Saya tahu tes desain yang keren dan yang nggak keren gitu ya. Itu tahu gitu. Waktu melihat seni pertunjukan, wah ini keren sih. Siapa nih desainnya ternyata? Akang enggak Kang. Asli Kang, saya enggak. Bukan karena ada Akang di sini. Asli nih Akang satu ini luar biasa nih. Ternyata punya sertifikasi Adobe internasional. Ya wajib ya waktu itu yang mendesain produk-produk standar Jarum gitu kan harus sertifikasi, makanya dipaksa mau perusahaan harus sertifikasi. Iya betul. Harus bisa di sekolahin, harus standar kan. Hebat. Kita harus mikirin outline, mikirin. Saya ini ya spill ya. Warna apa tuh? Produk-produknya. Boleh ya. Nih. Dari farmasi ada Bisolpon, kemudian Proma, kan situ ada Fix Formula 44, termasuk Barbie. Oh ya. Barbie doll boneka. Iya. Ada ribuan part saya ngedesain. Anda ribuan part. Yang feminim suka Barbie cute nih. Desainernya kayak gini. Wah, siapa sangka seorang Barbie yang lucu. Nggak nyangka aja. Kasih challenge, dikasih bonekanya. Ini foto artisnya, ini konsep bonekanya. Ini warna rambutnya. Coba lu desain gitu. Ya gua harus pinky gimana caranya agak sedikit keluar dari alam bawah sadar.
saya menjadi seorang anak kecil dulu kan kalau mendesain kan. Iyalah, gitu. Iyalah. Harus diilhami lah. Desain itu harus masuk ke dalam konteks konsep desain. Betul. Termasuk rokok. Saya disuruh desain rokok luar negeri, harus dicoba dong. Iyalah. Coba ngerokok. Nih arahnya kayak gini rasanya. Rasa gimana, terus cara desainnya diterapkan ke desain dan warna berpengaruh terhadap betul. korelasinya ke situ juga nanti. Betul. Berarti akan juga yang mendesain boneka Barbie tersebut. Kemasannya packagingnya betul. Wow. Siapa sangka loh. Boneka yang lucu. Kebetulan aja karena saya udah di sekolahin aja kebetulan jadi paham mesin besar large format printing ya. Kayak Oliver, Heidelberg, Komori ya. Mesin digital printing kayak CTP, banyak macam mesin yang harus saya makan ilmunya dan pada akhirnya ketika saya mendesain harus sesuai kemampuan mesin itu. Itu harus dipahami. Makanya di sekolah yang dipaksa itu. Jadi sekolahnya dipaksa. Sebelum jauh, tadi spill produk apa aja? Jarum, kalau rombongan jarum ya. Jarum super, jarum coklat, Light, mentol, Marlboro Light, Marlboro mentol, jarum super saker kan. Banyak sih. Terus tadi yang apa? Ada susu Denko ya? Farmasi itu Denko, Lactogen, Penagen, Sileschool, Morinaga. Itu rombongan itulah pokoknya. Yang masih saya ingat tuh. Sekarang itu. Iya, yang masih dipakai yang digunakan ya oleh masyarakat itu. Masih eksis. Kemasannya Kang yang di samping kita kebetulan. Sama terakhir ke perusahaan Amerika juga saya lepas dari itu kemudian berkiprah di perusahaan Amerika, di hire sama perusahaan Amerika namanya Aptar Beauty and Home Indonesia. Itu perusahaan kosmetik Avon, L'Oreal yang gitu-gitu, Wardah. Mantap. Lari ke situ akhirnya ke dunia skincare juga. Saya harus mendesain kosmetik, layouting ya gitulah pokoknya. Ya alhamdulillah. Kenapa nih kok style udah keren banget nih, otentik banget nih. Yang taginya rapi loh. Taginya tuh rapi loh. Ini kan tadi udah saya liatin tuh bentar ya. Saya liatin itu Akang di luar negeri itu udah kayak bule. Apa tuh? Maksudnya kenapa berubah drastis? Style bule. Sekarang style kayak penyesuaian. Artinya ketika kita ada di situ, kayak sekarang saya bergabung dengan teman-teman selebgram. Salah satunya saya harus menggunakan sepatu yang sekarang, neck size leher yang harus tinggi kan. Itu penyesuaian kan, turtle naik kan. Ya, betul. Itu kalau kita nggak menyesuaikan style mereka nggak di aku kita. Ya betul. Harus bisa circle-nya kan beda kan, itu circle teman-teman sekarang. Tapi tetap ada aksen-aksen ini nih. Kalau ini sih kebiasaan. Etniknya. Saya lebih mendahulukan memperkenalkan produk Karawang. Kayak misalnya ini hasil karya teman-teman di Fabel nih, di Fabel. Wah, serius batik-batik nih, ini Akaila nih. Komunitas difabel tunarungu ya tahu. Saya menggunakan produk-produk lokal Karawang nih kayak gini nih, gitu. Ya banyak dari biasa saya pakai kacamata kayu tuh dari Ekraf. Jadi seni pertunjukan ya Pak ya kan ya. Salah kunciran rambut saya dari teman-teman Ekraf juga banyak hal. Sengaja saya pakai itu bukan hanya untuk gaya-gayaan bukan. Tapi mempopulerkan produk teman-teman. Gokil. Itu. Salah satunya ya branding untuk pelaku aircraft Karawang. Bukan sekarang saya mempromosikan, udah lama ini. Ya betul. Iya. Emang stylenya udah gini. Stylenya sih begini. Gitu. Mantap. Dan apa tuh? Dan UMKM Karawang sekarang kan luar biasa banget nih. Ya betul. Nih UMKM Karawang kan luar biasa banget nih ya. UMKM Karawang. Sekarang udah langsung ada nih produk di samping kita nih. Yang kemasannya dibuat langsung oleh Kang Lutfi. Ini kebetulan saya kesini ada di sini ya. Ada di sini. Bukan ngarang saya mau nyimpan nggak ya? Padahal nggak. Ini nggak. Kalau Kang Lutfi nggak minta kan? Iya nggak. Kita kaget. Nih saya yang desain. Wah. Yang mana nih Kang? Yang hasil desain Akang nih? Ini kebetulan nih. Nih Ibu Lia. Wah keren nih. Ini Ambu Iya. Saung Abah tuh yang di sebelah sana. Kang bikinin ini rangginang. Dan fun fact tadi waktu briefing diliatin desainnya di sini. Iya betul. Hasil mentahnya ya Pen ya. Hasil mentah desainnya dilihat. Kurang lebih ada 25 produk yang tersebar di Dinkop. Luar biasa. Ya cuman nggak banyak saya share. Ya. Biarkan untuk mereka bisa mengangkat produk. Luar biasa. Dan ini ya Dinkopers nih. Kita display produk-produk lapak AF. Ternyata ini dari lapak AF ya? Saya nggak tahu Bang. AF dong, ini kan saya udah pakai baju lapak AF yang sangat banyak ya bikinan saya. biasa. Karya saya ada di sini semua ya. Nah ini ya teman-teman boleh dilihatin.
Nah, ini produk-produk lapak aib ya teman-teman. Nah, ini nih harus dibikin packaging bagus nih. Ya, itu belum di ini ya. Di branding nih. Masih stikeran. Iya. Ya, desainnya masih stiker gitu ya. Ya. Dia mungkin pengen ngeliatin bahwa Bertahap lah, nggak apa-apa. Iya. Luar biasa. Kan biasa kayak gini startup. Iya. Nah, dia nunggu modalnya lah. Iya. Nah, ini ya. Wawiwi seblak rempah. Ini original dari Karawang semua ya. Karawang. Jadi lapak aib ini adalah e-commerce untuk UMKM Karawang lebih maju, luar biasa banget. Yang bantu banget lah ya, Ya. teman-teman lah ya. Betul. Dan banyak UMKM asli Karawang. Betul. Ya. Ini banyak banget nih dari Karawang, bahkan ada yang dari Ciampel ya. Ini dari Dapur Kia Karawang ya, banyak banget nih. Ya ada berbagai kecamatan, 30 kecamatan di Karawang Ya, tentunya. betul banget, dan hanya ada dalam satu aplikasi, yaitu Lapak Aib ya. Jadi terima beres ya. Terima beres karena Lapak Aib ini sebagai pahlawan lokal juga nih. Lokal heroesnya ya. Untuk Yang UMKM membantu ya Karawang. secara digital ya. Ya. Penjualannya berarti. Betul. Jadi Keren, kan? gimana caranya UMKM go digital? Betul. Yaitu Lapak Aib pasti solusinya ya. Jadi Lapak Aib ini menjadi terobosan baru. Fasilitator di Karawang. teman-teman juga ya, Ya. untuk menjual secara digital. Betul. Keren. E-commerce asli E-commerce Karawang. asli Karawang pokoknya. Asli Karawang dan pertama di Karawang Ya, betul. untuk menaungi UMKM go digital. Betul. Luar biasa banget. Kan. Dan jadi para UMKM nggak harus pusing gimana caranya marketingin ya, Ya. gimana caranya jual produk. Tinggal titip aja berarti. Tinggal beres ya. Tinggal daftarin aja. Terima beres. Terima beres Lapak Aib yang coba kembangkan Betul. dan majukan. Luar biasa banget Ini ya. caranya gampang, tinggal kesini aja ya bawa produk kayak gitu ya. Enggak, langsung lewat aplikasi. Aplikasi itu? Daftar di aplikasi bisa. Daftar ya. sendiri otomatis kan? Daftar sendiri otomatis ya. Ntar boleh langsung detailnya kepoin di Instagramnya Lapak Aib ya. @lapak_aib, boleh ntar cek di deskripsi di bawah. Luar biasa banget ya. Jadi Lapak Aib ini juga disupport oleh Ekraf Karawang ya kan. Kolaborasi ya kita. Kolaborasi ya. Siap. Luar biasa banget. Dan Sering kita ajak ya setiap event ya. Pasti. iyalah, haruslah. Harus ada tenannya, bootnya harus ada. Selalu kita kasih space kan buat Lapak Aib. Iya. Karena Lapak Aib pun membantu teman-teman pelaku industri kuliner juga. Betul banget. Wah, ini Akang mau nyobain kan nih? Mau lagi cobain kan? Saya udah nyobain dari beberapa produk. Kenyang atuh saya mah. Kenyang ya? Oke. Udah Saya boleh. banyak yang favorit, kurang lebih ada berapa ya? Ada 6 kali yang favorit buat saya. Ini termasuk nih. Ya. Ini rangginang nih. Ini rasanya kejunya dapat banget nih kalau saya. Mantep ya. Rangginang tapi ada rasa-rasa keju. Ini cara cerdas makan rangginang kalau saya bilang. Wih, mantap. Dulu makan rangginang itu berantakan orang. Iya. Kalau gede rangginangnya. Iya. Nah, sekarang ada rangginangnya imut kecil-kecil. Jadi Langsung sekali makan ya, Kang? sekali makan Oh, tuh iya. cocok lah buat orang-orang office gini ya, Wah, bekerja. mantap. Nggak Kerja. berantakan kan? Iya. Ini udah mulai masuk dengan melalui konsep-konsep inovasi yang sekarang. Betul. Iya. Kayak ini karena saya bikin tagline-nya bedanya cuma bikin ketagihan. Oke, Kalau ngumpul malas bubaran. Iya. Mantap. Kalau udah sama ini malas bubaran. Ini tagline saya yang bikin. Keren. Dan Akang garap nggak cuman ini ya, nggak cuman satu. Iya, banyak. Ada berapa? 25 kan? 25 ya. 25 produk Ada UMKM. keripik singkong, ada banyak lah banyak. Didesain, dikemas, packaging. Ya. Itu akan semua. Mantap. Ya iya kan Apa saya ada- bantu teman-teman. Oke. Iya, masih meragukan luar biasa. Dan Lapak Aib ini nih ya, Apa tuh, Pak? Bina Kenapa? Lovers, Lapak Aib ini juga open reseller. Jadi nggak Oke. cuman, jadi misal kamu nggak punya produknya, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Bantu jual jadi reseller ya. Bisa daftarnya boleh langsung kepoin di @lapakaib di Instagram Lapak Aib atau enggak langsung ke website lapakaib.id. Jadi Ya. membuka lapangan pekerjaan juga ya Betul. untuk masyarakat di luar Bantu sana. banget. Betul banget, itu dia. Good, mantap. Keren ya, anak-anak muda keren nih. Binet nih, keren. Oke, ada yang mau tanyain? Cika? Gimana sih Boleh cara ngopi dulu nggak? Kak? Wah, Oke, boleh ya, boleh. Ini bikinin boleh. kopi sama Cika ini, masa nggak diminum nggak enak? Boleh. Ngopi dulu. Oke, Oke. lanjut. Rian akan menyebutkan sudah mulai ke era digitalisasi Ya. ini. Nah, konsep digitalisasi yang akan terapkan nih di Ekraf itu seperti apa? Jadi gini, dulu kawan-kawan di Ekraf selalu bicara modal, Ya. bicara marketing ya. Ya, Sebelum saya udah lakukan pelatihan-pelatihan sama teman-teman, bahkan tanpa Ya. modal saya Betul. bilang. Apa modal? Masa tanpa modal kamu tuh nggak percaya saya bilang. Kapan kita ketemuan? Waktu itu saya pertama kali ketemu sama
teman-teman para pelaku industri kreatif yang ada di selatan dan di Loji. Saya bilang, apa Loji punya modalitasnya? Batu Kang, kata dia, batu apa? Batu alis segala macam. Batu alis sulit nih, saya bilang yang bisa bermanfaat, saya bilang. Saya pernah iseng waktu itu, saya bilang, kamu cobain bikin namanya batu gosok daki, saya bilang. Jangan ketawa dulu, ini serius. Nanti kamu bisa lihat, cek, bisa didobrak, penjualnya sampai berapa ribu. Bisa lihat. Batu gosok daki, saya bilang, di amplas, saya bilang di rapi, kemudian packaging yang rapi, pakai kardus. Diposting lah di Shopee, saya bilang. Saya tanya teman-teman di situ, pada punya akun Shopee? Punya, angkatan semua tuh, saya saat pelatihan. Punya akun jualan Shopee? Enggak, katanya. Saya di situ bantu, dibuatkan akun jualannya teman-teman kan, dibuat prepare untuk kejualannya, fotonya segala macam. Saat dia posting nggak nyangka ternyata batu gosok daki itu laku, Kang. Batu dibersihin, kan modalnya kan ada di alam sana kan. Diambil, bersihin, rapi, bersih banget, pakai kardus yang bekas sabun saya cobain. Kemudian atasnya pakai PVC, kan keren tuh, di fotonya harus bagus, diposting, ada yang nyangkut ternyata. Nah ini kan satu potensi ya. Dan tanpa modal ya. Tanpa modal bahkan saya bilang, apalagi punya modal. Batu banyak ya. Batu berlimpah gitu loh. Dan sampai sekarang orang masih butuh. Buat gosok daki masih ada loh ternyata. Market itu ada. Mungkin orang yang di kalangan middle up ya, orang kaya tertarik mungkin ya. Yang dulunya dia dari di bawah, sekarang udah di wilayah atas. Tapi masih senang pakai batu. Betul. Dia iseng kali, on hand sekarang kan. 4.0 kan, sekarang udah 5.0 kan. Dia lihat masih ada, dia beli belanja tuh. Sekali beli 4 katanya. Suka hilang katanya. Ternyata benar laku. Itu salah satu contoh uji coba saya kan. Mantap. Dan ternyata efektif tuh. Digitalisasi tuh paling sederhananya seperti itu. Belum kita bicara punya produk yang seperti ini, punya kawan teman kita bisa minta tolong ya Kang ya. Jadi benar-benar peran digital ini sangat penting sangat ya, berpengaruh untuk membangun ekonomi kreatif ya Kang. Betul. Nah itu kan kalau kreatif kan tanpa modal aja bisa laku kan. Bayangin saya lagi zamannya di Thailand ya, di Chonburi, pengalaman saya di sana, saya 2 tahun di sana ya. Nah ini bergaul sama bencong ini disclaimer sedikit. Udah pernah ke 20 negara lebih berarti ya Kang? Hampir 20 lah. Oh, hampir 20 ya? Lupa lah menghitung saya. Wah kan kelupaan tuh. Tapi ada di postingan saya beberapa negara yang pernah saya posting semua. Sampai Hyderabad. Ya, South Asia, North Asia termasuk India dan Cina lah gitu. Udah sendiri pernah kemana, Peng? Udah pernah kemana? Cikampek. Oh, Cikampek. Ya kebetulan sang ini, bukan itu yang saya lihat ininya. Ternyata di sana itu bisa memanfaatkan modalitasnya apa? Rumput yang sering kita injak, rumput teki ya. Kalau di kita di sana ada rumput, pasti pahit lah kalau rumput di jalan diinjak. Dia dibikin payek ternyata. Lucu itu saya ngeliat orang sana tuh modalitasnya rumput teki. Enggak, itu di mana? Di Chonburi di Thailand. Dan Nah, ternyata laku itu. Orang sana membelinya, dibikin payek rumput, rasanya dari tepung mungkin enaknya ya. Rumputnya nggak ada rasa. Tapi nggak ada rasa. Tapi laku. Tapi buat makan enak ternyata benar. Saya cobain. Itu ide kreatif kan. Artinya modalitasnya cuma tepung doang kan, sekilo atau 2 on 3 on, sama mungkin gas, kompor gas. Dibikin lah. Apa aja, yang penting tidak beracun kan. Bisa jadi duit ke orang sana. Masa kita nggak bisa? Kita diinjek-injek di sini ya. Kan udah mulai ada sekarang bayam kan, keripik daun bayam. Itu salah satu konsep itu. Nah di sana lebih parah, ternyata rumput dibikin. Wah. Baik. Itu saya melihat dari situ makanya muncul. Iya, ternyata dengan kreatif itu bisa menghasilkan cuan. Betul. Modalitas kreatif. Hanya ide dan gagasan aja dan tapi kan diurangin nggak saya Kang. Apa tuh? Jukut goreng. Jukut apa tuh? Jukut goreng di tempat makan kan Kayak gimana ada. tuh? Kayak gimana? Ada. Apa jukut. tuh? Serius nih? Jukut kan rumput. Goreng. Goreng. Iya, rumput jelek. Enggak. Gimana? Dimakan. Di tempat makan ada. Ada gitu. Banyak ada. Kayak gimana tuh? Cuman emang dia jukut yang enak dimakan. Asin rasanya gitu? bener. Serius? Pakai sangu, pakai berarti kayak ini, kayak apa yang di rumput laut ya? Modelnya. Bukan. Rumput laut mah kan keras-keras. Buat agar-agar. Agar-agar. Kalau saya belum ngeliat. Emang enggak ntar ya? Siap. Ada. Band lovers yang tahu komen di bawah. Nanti dimunculin ya? Munculin. Biasa nyobain nanti. Bener ada. Cuman nggak tahu di UMKM Karawang kayaknya udah ada yang coba ini dia. Nah, explore itu enggak, setelah itu enggak. Ya. Ada Kang. Boleh. Bagus. Asal jangan batu dibikin peyek ya. Keras. Keras.
Nah, Akang kan sekarang berarti sangat mengakui, memvalidasi bahwa peran digital itu sangat penting di untuk membangun ekonomi kreatif ya. Jelas berpengaruh. Terutama di Karawang ya. Nah, pernah nggak sih Akang sendiri ya atau problem-problem yang ada di luar sana khususnya pelaku UMKM dalam go digital itu kesusahan akses internet bahkan ngerasain lemot internet, pernah nggak sih? Di luar apa di sini nih? Di luar. Di luar dong, Kak. Di luar pernah nggak sih Akang? Ya pasti ya, nggak setiap kota kabupaten dilihat. Kalau di sini ya, di setiap macam-macam kota di sana kan pasti trafficnya berbeda kan ya. Kalau di sana rata-rata kan free ya, saya kan di sana sering dapatkan wifi free di sana. Beda dengan di Karawang. Tapi aksesnya memang penuh, gitu. Banyak orang yang penggunanya di sana luar biasa. Sampai di dalam perjalanan kereta pun produktif semua orang luar sana, beda dengan di kita. Nah, dan aksesnya memang banyak sendatan tersendat. Nah ternyata saya di Karawang mah berbeda. Nah, apa tuh Kang, yang bikin berbedanya apa tuh Kang? Ini Kang. Apa yang bikin berbedanya nih Kang? Dulu saya sempat pakai salah satu provider ya, yang nggak perlu saya sebutkan. Ternyata kebutuhan saya tinggi nih kerjaan. Saat ini nggak ada yang bisa ngimbangin. Selain aksesnya yang punya speednya, yang punya Binet lah. Kebetulan ya, saya pakai Binet. Jangan bohong. Ini gak gimmick ya? Gak gimmick, saya benar pakai Binet. Dan speed saya pakai yang berapa tuh? 75 Mbps mungkin ya itu. Wah, 75 ya? Ya, paket tertinggi tuh. Paket tertinggi. Karena memang kebutuhan saya memang tinggi. Ya. Saya butuh untuk software 3D segala macam kan, untuk download itu kan. Betul. Kadang untuk editing video butuh referensi kan. Iya, betul. Butuh speed tinggi dengan pekerjaan saya dan alhamdulillah sampai detik ini dari mulai pasang ada aja sih kendala, cuman nggak sesering itu, nggak seperti yang sebelumnya. Seringkali saya banyak yang harus detak-atik tadi matiin. Mungkin ini paling seminggu ada sekali, itu pun terkonfirmasi itu bagus tuh. Ini bagus di pelayanan, serius. Saya nggak bohong, bukan gimmick ya. Ada yang japri, yang WA dulu kan. Mohon maaf sebentar lagi akan ada gangguan. Diinformasikan dulu. Gitu. Ataupun sedang ada perbaikan diinformasikan pasti. Iya, luar biasa banget. Berarti alhamdulillah selama ini bagus. Ini Binet juga asli Karawang ya. Betul. Binet asli Karawang. Ini lokal kan? Binet. Lokal, internet lokal. Nggak tahu saya cepetnya karena dekat atau memang unggulan itu. Enggak dong. Enggak dong. Jadi Binet ini memang asli Karawang karena CEO dan foundernya juga asli Karawang guys ya, Bapak Roberto Gustinov ya. Anak muda asli Karawang ya. Luar biasa banget. Dan Binet ini selalu mengedepankan kebutuhan masyarakat kan yang pasti ya, karena sesuai visi memberikan manfaat bagi masyarakat melalui transformasi digital kan. Keren. Ya. Dan saya tuh bener-bener ya, terutama saya juga pengen Kang Lutfi sampaikan ke Binet lovers ya, masyarakat Karawang untuk bisa merasakan betapa cepatnya berkualitasnya internet dari Binet gitu ya. Nah, berarti udah terbukti nih bahwa Kang Lutfi sangat merekomendasikan Binet untuk masyarakat Karawang. Betul ya, Kang? Ya. Salah satunya kalau pakai Binet itu pasti keren lah. Ya. Dan buat saya sih Binet itu kita dorong lah pelaku industri lokal lah. Ini asli lokal Karawang. Lokal Karawang. Ini Binet nih. Silakan bisa, saya rekomendasi ya bisa pakai Binet. Kemudian better lah. Lebih baik dibanding yang lainnya. Karena saya udah coba, serius. Saya bukan kaleng-kaleng. Sebagai customer juga ya? Langsung customer saya. Boleh dicek rumah saya pakai Binet. Harus review ya. Harus review. Iya dong. Saya speed test boleh adu lah. Speed test dan yang lain. Mantap. Dan betul, better ya. Karena sesuai tagline-nya apa? Better ya tagline-nya ya? Iya. Oh iya ya? Oh iya benar. Better internet, better life. Kebetulan saya nyebut internet yang lebih baik akan mempengaruhi kehidupan yang lebih baik. Apalagi sekarang semua menggunakan internet ya untuk kehidupan kita. On hand lah, everyday on hand. Iya betul. Dan Binet itu juga 24/7 layanannya. Ya. Jadi gampang banget kalau ada mau tanya-tanya apa segala macam langsung kepoin di nomor customer relation ya. Boleh ntar ada di bawah nomornya ya. Oke, Kang, program apa sih yang sedang dijalankan oleh Ekraf Karawang ini dan apa harapannya ke depan? Ya. Gebrakan baru apa nih Kang? Ini kan sudah ada 3 kurasi. Baik. Sebetulnya
tiada lain, kami setiap tahun membuat namanya Rensta, rancangan strategis ya. Oke. Sudah kami lakukan rancangan strategis, nanti bisa di-share tuh. Nanti Rensta sudah kita lakukan apa saja. Silakan di-share sama Binet. Biar teman-teman tahu perjalanan prosesnya itu, biar bisa dinikmati bareng-bareng juga lah ya sama teman-teman. Karena tanpa teman-teman, saya juga bukan siapa-siapa. Ini Ekraf bisa jadi hebat karena teman-teman pelaku industri kreatif gitu. Nggak bisa diklaim sendirian gitu. Dan kemudian saya pun punya misi prioritas untuk 2025 nanti, menuju persiapan generasi emas 2045. Nah itu salah satunya adalah kita mendorong pusat pengembangan pelaku industri kreatif, yaitu mendorong adanya gedung kreatif. Biar nanti teman-teman enak terpusat ngumpul dalam satu tempat, dimulai dari pelatihannya, kemudian bikin event di situ. Kemudian mereka punya markas besarnya di situ, apapun, everything you can do it for create something our design lah. Silakan nanti bisa dimanfaatkan sama teman-teman, dan mudah-mudahan di situ bisa kita jadikan tempat, salah satunya tempat pengaktifasi komunal-komunal yang mungkin baru bermunculan. Kayak sekarang banyak tuh, sekarang lagi fokus saya garap teman-teman wibu Jepang-Jepangan tuh, mau ada event juga. Jadi ternyata masuk di wilayah fashion ya, fashion cosplay itu ya. Dan mereka mengkombinasikan produk-produk fashion cosplay Jepang itu dengan fitur-fiturnya dengan nada-nada sentuhan batik Karawangnya ada ternyata. Topinya topi dengan ada ikat Sundanya. Itu bisa cosplay Jepang juga ternyata. Karena Jepang juga budayanya kental juga. Kita punya cosplay bentuk-bentuk ibu yang khas lokal Karawang. Itu salah satunya. Kemudian implementasi dari apa yang kita tunggu-tunggu dari dulu. Ngapain sih sibuk-sibuk dari forum bikin komite kan, terus dari komite abis itu mau ngapain gitu kan. Itu salah satunya, komite menjembatani sebagai fasilitator untuk mendobrak regulasi sekaligus menjembatani, memfasilitasi teman-teman pelaku industri kreatif terkait kaitannya dengan mengatur kebijakan. Nah setelah itu nanti goalsnya adalah kita memiliki fasilitas di beberapa tempat, bukan hanya gedung kreatif. Nah, saat ini kayak outlet di Superindah kan sudah mulai masuk teman Ekraf, berjejaring di situ, berkolaborasi, sehingga bukan lagi sekarang di outlet di Kranasta itu yang di Superindah gitu, yang jualan itu orang kantor situnya, orang outletnya. Tapi boleh teman-teman motret jualan secara digital. Mantap. Gitu, boleh. Nanti dia bisa berbisnis dan ngambil keuntungan fee dari penjualannya itu. Itu salah satunya, dan kita harapan pengen punya pusat pemasaran juga. Kenapa harus ada gedung kreatif dan punya pemasaran? Itu salah satunya, bukan hanya kita berjejaring dengan Dinkop dan outlet Dekranasta ya di Superindah, tapi banyak penyebaran placemaking, tempat-tempat bisnis juga, tempat pelaku industri kreatif di beberapa wilayah Karawang yang tersebar dari 30 kecamatan dan kurang lebih 250 desa. Itulah. Jadi banyaklah tempat-tempat spot untuk kita beraktivitas lah, itu sih harapan. Mudah-mudahan itu manfaat kan? Amin. Gitu. Itu harapannya. Harus. Buat teman-teman ke depan. Untuk gedung kreatif sendiri nih Kang, akan realisasi tahun berapa? Lagi ini ya, sedang progres ya? Hot-hotnya sekarang. Lagi hot ya? Lagi panas ya Kang ya untuk pembahasannya. Ya, mudah-mudahan alhamdulillah pemerintah mensupport sekarang, merespon. Yang tadinya kita mau disupport sama provinsi, ternyata yakin nih pemerintah menyiapkan secara APBD. Artinya pemerintah masih sanggup tanpa bantuan provinsi menggunakan anggaran daerah. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dekat-dekat ini, 1-2 tahun ke depan kita sudah bisa punya gedung kreatif dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku industri kreatif. Seluruhnya ya, seluruh subsektor. Ini desainernya juga, konseptornya juga luar biasa banget. Wah, kebetulan. Kang, tadi kita udah denger ya, banyak experience, banyak pengalaman, banyak portofolio Akang nih yang sampai ke luar negeri apa segala macam. Sosok siapa sih sosok yang bisa memberikan Akang, yang bisa support sistem Akang lah, support sistemnya Akang itu siapa sih sampai bisa di titik ini gitu? Ya salah satunya adalah keluarga. Jadi salah satu keluarga yang itu nggak bisa diwakilkan sama siapapun. Tanpa support dari keluarga, gerakan kita pun itu bisa
tidak balance ya. Alhamdulillah dia memberikan sebuah konsep balancing scorecard buat saya sehingga memberikan dampak ke sayanya juga tetap semangat untuk membantu teman-teman pelaku industri kreatif. Itu sih salah satunya, dan itu menjadikan semangat saya untuk terus mengembangkan teman-teman para pelaku industri kreatif dan juga khususnya untuk keluarga saya pribadi. Luar biasa. Bukan buat Kang Lutfi. Kang, pesan apa buat warga Karawang? Salah satunya adalah saat ini jangan pernah malu untuk berjualan. Karena berjualan itu sekarang bisa direct sell di genggaman tangan. Silakan manfaatkan digital. Manfaatkan, sekali lagi manfaatkan digitalisasi yang saat ini kita tinggal memanfaatkannya. Bagi Gen Z apalagi Anda dilahirkan sudah dengan keajaiban teknologi. Beda dengan zaman saya. 3 kata lah buat orang Karawang. Jangan malu, gunakan digital dan action. Dah. Luar biasa. Tadi kan sudah 3 kata nih untuk Karawang. Sekarang 3 kata dong Kang untuk Binet. Waduh, kan udah ada Binet ya. Buat Binet ya, saya yakin karena pemiliknya, ownernya masih muda ya. Saya nggak mungkin so tahu arah misi ke depan. Yang pasti Binet pasti akan melakukan expand bisnis ke depan. Pasti akan menjadi Binet yang lebih besar sebagai local heroes dan juga memiliki keunggulan sebanding dan setara dengan para pelaku pemain provider yang ada di luar sana. Binet keren pokoknya. Kang, atur nuhun pisan udah bisa mampir sama-sama ke Binet Talk. Jangan kapok. Siap, Next kita ketemu lagi, silaturahmi lagi di program Binet berikutnya. Siapa tahu kita bisa collab lagi nih. Amin. Dengan Ekraf terutama ya. Betul. Harus collab terus sama Binet. Harus collab ya. Karena support yang terbaik dari Binet kan luar biasa. Memberikan facility buat pelaku industri kreatif kan. Iya. Take and give lah. Ya. Betul. Luar biasa. Siap. Jadi buat Binet Lovers dimanapun kamu berada juga boleh kasih feedback ya di bawah di kolom komentar siapa lagi yang harus diundang di episode berikutnya. Betul. Dan harus like episode ini karena keren banget gue starnya, dan juga share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Betul. Terima kasih banyak. Saya Aldi Lepeng. Yang saya Cika. Pamit undur diri, dan ini dia Binet Talk. Better Internet, Better Life, dan Binet Asli Karawang.